Ramadan adalah bulan doa dikabulkan. Semua orang tahu itu. Lalu kenapa masih banyak yang pulang dari Ramadan dengan doa yang belum terjawab? Apakah karena kurang panjang doanya? Kurang khusyuk? Kurang sedekah? Atau ada rahasia lain yang jarang dibahas? Malam ini kita akan membongkar satu persatu. Dan mungkin jawabannya akan membuatmu terdiam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang lagi. Masjid penuh. Doa dipanjatkan lebih sering dari biasanya. Air mata lebih mudah jatuh di sepertiga malam. Tangan lebih sering terangkat setelah sholat. Tapi ada satu pertanyaan yang diam-diam menghantui hati. Ya Allah, kenapa doaku belum juga Engkau kabulkan? Sudah bertahun-tahun meminta. Sudah berkali-kali menangis di sujud terakhir. Sudah berkali-kali bangun sahur sambil berdoa dalam sunyi. Namun yang diminta belum juga terjadi. Sebagian mulai lelah. Sebagian mulai bertanya-tanya. Sebagian mulai merasa mungkin Allah tidak lagi mendengar. Padahal Ramadan disebut sebagai bulan doa. Bulan di mana pintu langit dibuka. Bulan di mana setan dibelenggu. Bulan di mana pahala dilipat gandakan. Lalu kenapa doamu masih tertunda? Malam ini, mari kita jujur. Bukan kepada orang lain, tapi kepada diri sendiri. Pirmais, mungkin Allah sedang membersihkan hatimu dulu. Kita sering meminta sesuatu yang besar. Jodoh, kesembuhan, rezeki melimpah, ketenangan hidup. Tapi kita lupa satu hal. Doa bukan hanya soal meminta. Doa adalah pertemuan antara hati yang lemah dan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kadang, yang perlu diubah bukan keadaanmu, tapi hatimu. Ramadan bukan hanya bulan untuk meminta. Ramadan adalah bulan untuk membersihkan. Mungkin Allah belum mengabulkan karena hatimu masih dipenuhi iri. Masih ada dendam yang belum kamu lepaskan. Masih ada kesombongan kecil yang kamu pelihara. Masih ada ria yang tak kamu sadari. Kita ingin doa cepat dikabulkan. Tapi kita lupa memperbaiki wadahnya. Ibarat air jernih yang hendak dituangkan. Bagaimana mungkin ia bersih jika gelasnya kotor? Allah tahu, jika doa itu dikabulkan sekarang, mungkin kamu akan semakin jauh. Mungkin kamu akan lupa bersujud. Mungkin kamu akan merasa cukup tanpanya. Mungkin kamu akan merasa semua itu hasil usahamu semata. Dan Allah tidak ingin kamu hancur oleh sesuatu yang kamu minta sendiri. TV, pisah. Jadi yang kamu minta bukan yang kamu butuhkan. Kita melihat hidup hanya dari sudut pandang hari ini. Kita ingin pekerjaan itu. Kita ingin orang itu. Kita ingin hasil itu. Tapi Allah melihat 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Bahkan sampai akhir hidupmu. Kita meminta dengan logika. Allah memberi dengan ilmunya yang tak terbatas. Ada doa yang tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak sayang. Justru karena Allah terlalu sayang. Bayangkan seorang anak kecil menangis meminta pisau tajam. Dia melihatnya indah. Dia menginginkannya. Tapi orang tuanya menahan. Apakah itu berarti orang tuanya jahat? Tidak. Itu karena ia tahu. Pisau itu bisa melukai. Dan seringkali kita tidak sadar bahwa yang kita minta bisa melukai masa depan kita sendiri. 3. Ramadan. Bukan mesin cepat terkabul. Kadang kita memperlakukan Ramadan seperti tombol instan. Seolah-olah kalau sudah puasa, sudah tarawih, sudah sedekah, maka doa harus langsung turun. Padahal ibadah bukan transaksi. Allah bukan pedagang pahala yang bisa ditukar dengan keinginan. Ibadah adalah bukti cinta. Dan cinta sejati tidak selalu diukur dari cepatnya jawaban. Kadang Allah ingin melihat, apakah kamu berdoa hanya saat butuh?
Atau kamu tetap mengetuk walau pintu belum dibuka? Karena doa bukan hanya tentang hasil. Doa adalah tentang hubungan. Dan mungkin Ramadan ini Allah ingin memperbaiki hubungan itu dulu. 4. Bisa. Jadi Allah sedang meninggikan derajatmu. Ada doa yang ditunda karena Allah ingin kamu naik kelas. Setiap malam kamu menangis. Setiap sahur kamu berbisik lirih. Setiap sujud kamu ulangi permintaan yang sama. Tahukah kamu? Setiap air mata itu dicatat. Setiap rintihan itu tidak sia-sia. Mungkin yang kamu minta belum datang. Tapi derajatmu di sisi Allah sedang naik perlahan. Kita hanya melihat hasil dunia. Allah melihat nilai akhirat. Dan seringkali Allah mengganti satu keinginan dunia dengan kedudukan yang jauh lebih tinggi di sisinya. Tapi karena kita tidak bisa melihatnya sekarang, kita mengira doa kita sia-sia. Padahal tidak ada doa yang sia-sia. 5. Apakah doamu benar-benar dari hati? Ini bagian yang paling jujur. Saat kita berdoa di Ramadan, apakah kita benar-benar hadir? Atau hanya rutinitas setelah sholat? Bibir bergerak, tangan terangkat, tapi pikiran kemana-mana. Kita meminta dengan lisan, tapi hati masih ragu. Kita berkata, "Ya Allah, kabulkan." Tapi dalam hati ada bisikan, kayaknya nggak mungkin. Doa yang kuat lahir dari keyakinan yang kuat. Bukan sekadar kata-kata panjang, tapi keyakinan penuh bahwa Allah mampu. Mungkin yang perlu diperbaiki bukan panjangnya doa, tapi dalamnya tawakal. Ramadan bukan tentang cepatnya keajaiban. Ramadan adalah tentang pembentukan jiwa. Dan bisa jadi, Allah belum mengabulkan doamu karena Dia sedang membentukmu menjadi pribadi yang lebih siap menerima. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa doaku belum dikabulkan? Tapi, sudahkah aku siap jika doa itu benar-benar dikabulkan? Mungkin selama ini kita fokus pada satu hal. Apa yang kurang dari doaku? Padahal pertanyaannya bisa jadi berbeda. Apa yang menghalangi doaku? Karena doa bukan sekadar terucap. Doa harus menembus langit. Dan kadang ada penghalang yang tidak kita sadari. Mari kita buka satu persatu. 6. Dosa yang tidak pernah kita taubati. Ramadan membuat kita rajin ibadah. Tapi apakah kita benar-benar berhenti dari dosa? Ada lisan yang masih melukai. Ada mata yang masih melihat yang haram. Ada hati yang masih menyimpan iri. Ada tangan yang masih mengambil yang bukan haknya. Kita menangis saat tarawih. Tapi setelah itu kembali pada kebiasaan lama. Doa adalah permohonan kepada Allah. Tapi dosa adalah jarak antara kita dan Allah. Semakin sering kita menumpuk dosa tanpa taubat yang sungguh-sungguh, semakin berat doa itu untuk naik. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hati kita sendiri tertutup. Kadang yang perlu kita perbanyak bukan permintaan, tapi istighfar. Bukan, "Ya Allah, kabulkan." Tapi, "Ya Allah, ampuni dulu." Karena hati yang bersih lebih mudah menggetarkan langit. 7. Rezeki haram bisa menjadi penghalang. Ini bagian yang jarang kita pikirkan. Kita berdoa agar rezeki lancar. Tapi apakah rezeki yang kita makan sudah halal dan bersih? Makanan yang masuk ke tubuhmu menjadi darah, menjadi tenaga, menjadi kekuatan untuk sujud. Jika sumbernya kotor, bagaimana mungkin doa yang lahir dari tubuh itu ringan? Kita mungkin tidak mencuri, tapi bagaimana dengan kecurangan kecil, manipulasi, janji yang tidak ditepati, hak orang yang belum kita kembalikan? Doa butuh kejujuran. Dan kejujuran dimulai dari cara kita mencari dan menggunakan rezeki. Kadang Allah menunda doa bukan untuk menyiksa,
tapi untuk memberi kita waktu membersihkan jalan menujunya. 8. Kita terlalu tergesa ingin jawaban. Ramadan baru berjalan beberapa hari, kita sudah merasa gelisah. Kenapa belum ada tanda? Kenapa belum berubah? Kenapa belum terjadi? Padahal kita sudah meminta bertahun-tahun. Kita lupa. Allah tidak bekerja dalam kalender kita. Dia tidak terikat oleh tanggal. Tidak tergesa oleh usia kita. Tidak terdesak oleh kekhawatiran kita. Kita ingin jawaban sekarang. Tapi Allah tahu waktu terbaiknya. Ada doa yang jika dikabulkan tahun lalu, kita belum cukup dewasa menerimanya. Ada doa yang jika dikabulkan sekarang, kita belum cukup kuat menjaganya. Dan ada doa yang akan terasa paling indah, justru ketika ia datang di waktu yang paling tak disangka. Kesabaran dalam doa adalah bukti kepercayaan. Bukan percaya bahwa Allah bisa, tapi percaya bahwa Allah tahu kapan. 9. Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ini yang sering tidak kita sadari. Kita meminta satu hal. Allah mungkin tidak memberinya, tapi Dia mengganti dengan perlindungan, dengan ketenangan, dengan dijauhkan dari musibah yang tidak kita lihat. Kita kecewa karena satu pintu tertutup. Padahal di saat yang sama, 10 pintu bahaya sedang ditutup untuk kita. Tidak semua jawaban doa berbentuk ya. Kadang jawabannya adalah tidak sekarang. Kadang jawabannya adalah aku punya yang lebih baik. Kadang jawabannya adalah aku lindungi kamu dari sesuatu yang kamu tidak tahu. Dan semua itu tetap jawaban. 10. Waktu-waktu emas di Ramadan. Jika doamu terasa belum menembus langit, mungkin caranya perlu diperbaiki. Ramadan punya waktu-waktu istimewa. Sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan manusia tertidur, saat dunia sunyi, saat hati lebih jujur, waktu berbuka, saat rasa syukur bercampur lelah, saat doa orang yang berpuasa tidak tertolak, dan malam-malam terakhir Ramadan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan hanya panjangnya doa yang penting, tapi ketepatan waktunya, keheningan hatinya, kesungguhan tangisnya. Kadang satu doa pendek di sepertiga malam lebih kuat daripada doa panjang tanpa kehadiran hati. 11. Apakah kamu masih percaya? Pertanyaan terakhir ini yang paling dalam. Jika Ramadan berakhir dan doamu belum juga dikabulkan, apakah kamu masih akan berdoa? Atau kamu berhenti? Keimanan bukan diukur saat doa langsung dijawab. Keimanan diuji saat doa terasa tertunda. Ramadan bukan hanya tentang terkabulnya permintaan. Ramadan adalah tentang siapa dirimu setelah 1 bulan bersama Allah. Apakah kamu lebih lembut, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih sering bersyukur? Jika itu terjadi, maka sesungguhnya doamu sudah mulai dijawab. Karena doa terbesar bukan selalu perubahan keadaan, tapi perubahan hati. Malam ini, coba ubah satu kalimat dalam doamu. Bukan lagi, "Ya Allah, kenapa belum Engkau kabulkan?" Tapi, "Ya Allah, jika belum Engkau kabulkan, jadikan aku lebih dekat kepadamu karenanya." Karena bisa jadi, yang Allah inginkan bukan cepatnya terkabul, tapi lamanya kamu mengetuk pintunya. Dan selama kamu masih mengetuk, pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Wallahu a'lam. Semoga Ramadan ini bukan hanya bulan permintaan, tapi bulan kedekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.